Lo masih gondrong? Nama lo bukan Abimana dong? Bukan. Siapa dulu nama dia? Coba dong cerita, mungkin banyak yang nggak tahu kenapa lo ganti nama. Gue ceritain di sini aja, ini nggak pernah gue ceritain. Wih, Ini nggak pernah gue ceritain. Oke. Satu, dua, tiga. Hai guys, ayo. Hai guys, yang kompak dong. Satu, dua, tiga. Hai guys. Kenapa sih? Kita banget gue. Gue tuh lihat bingung aja banget. volume apa ini gue datar. Lu tau gak sih dari berapa kali pertama kali bikin itu baby tuh disuruh ngomong hai guys, jadi kakunya minta ampun. Hai guys, jadi guys yang di rumah. Iya sih emang, cuma gimana ya? Gak ada ide mau ngomong menyiapanya tuh apa? Lu punya ide gak? Harus pikirin. Gengs, hai gengs gitu ya. Hai guys, hai gengs. Gila Beb, ini tuh bener-bener accidentally ketemu sama Abi. Emang. Terakhir ketemu sama dia itu zaman dia warkop yang pertama kita datang ke premiernya itu dong terakhir ketemu lo. 4 tahun ya. 4 tahun. 3 tahun. 3 tahun warkop yang pertama kita datang itu terakhir ketemu. Iya. Jadi udah lama banget. Jadi tadi begitu ketemu sama Inong, istrinya Abi sama Mona sama Indra. Gila aku langsung buset. Gila nih orang hilang. Tapi lo ingat gak sih zaman dulu kita pernah syuting bareng. Ini yang udah pada tua seumur kita pasti pada ingat. Dulu kita pernah Gue udah ngomong sama orang, gue nggak setua itu. Gue bongkar di sini fact about Abimana. Jadi dulu kita pernah syuting satu produksi, judulnya masih inget nggak? Cinta Abadi. Cinta Abadi. Yang paling memorize itu menurut gue ada soundtracknya Anggun ya waktu itu ya. Jan Hasmi betul. Lo masih gondrong? Nama lo bukan Abimana dong? Bukan. Siapa dulu nama dia? Robertino. Robertino. Tino. Manggilnya Tino. Manggilnya Tino. Itu zaman kita dulu sih pacaran deket diem-diem ya. Tapi susah loh, aku merubah dari Abi ke Tino tuh sampai kapan itu? Kayaknya- Sampai warkop gue masih manggil lu Tino. Terus salah Abi. Tin. No, selamat ya. Bi. Masih bingung ya. Karena udah biasa. Coba dong cerita, mungkin banyak yang nggak tahu kenapa lo ganti nama. Padahal Robertino tuh keren loh, cool banget. Gue ceritain di sini aja, ini nggak pernah gue ceritain. Wih, Ini nggak pernah gue ceritain. Oke. Jadi Iya. Hey guys, dengerin ya. gue sering merasa nggak connect aja sama nama itu. Oh gitu. Gue sering merasa nggak connect. Gue nggak tahu sesuatu dalam diri gue menolak nama itu gitu. Jadi gue nggak tahu problem Apa? itu sebelum gue akhirnya memutuskan sama istri gue ke psikolog. Oh gitu, lo sampai ke psikolog? Gue sempat ke psikolog. Gue ngobrolin gitu. Gue ngobrolin sama psikolog. Sebetulnya gue punya problem apa sih? Kenapa gue selalu marah terhadap diri gue, marah sama dunia, marah terhadap segala hal. Dulu tuh gue selalu marah. Sorry, Robertino tuh siapa yang kasih nama sih? Ibu gue. Nyokap ya, lo ya? oke. Jadi gue tuh selalu marah sama keadaan gitu. Atau memang generasi itu emang begitu kali ya? Enggak ya? Emang 90-an tuh selalu begitu ya? Bukan salah nama lo, emang kitanya Emang aja. iya aja. Komplek terus. Iya, tapi Gak lo tau ya, berarti gue mencari iya, gak apa-apa. itunya. Jadi ke psikolog, gue nemu ya, sebenarnya gue tahu gue nggak bisa accept diri gue gitu. Terus kalau itu mengganggu gue, pasti akan mengganggu orang-orang di sekeliling gue kan. Istri gue, anak-anak gue. Akhirnya gue memutuskan mulai sekarang, ini deh, hidup gue buat anak istri gue aja deh. Kalian berdua yang ngasih gue nama deh. Pilih nama, mulai sekarang hidup gue dedikasiin buat kalian. Keren Jadi, guys. jadi akhirnya dipilih namanya itu Abimana Arya Satya. Itu anak sama istri gua, sama mertua gua perempuan. Wih, mantap. 3 perempuan yang memilih nama. Mantap. Jadi ya udah, mulai sekarang hidup gua dedikasi buat kalian. Jadi bukan cuma buat gua, jadi hidup nggak tentang gua lagi, tapi tentang kalian. Dan nggak tahu kenapa works. Oke, berarti akhirnya setelah lo ganti nama lo merasakan ada perubahan. Iya, mungkin dalam karena gua hidup berubah lo. jadi lebih positif juga kan. Iya, benar. Tapi guys, ini dalam loh. Dalam banget Abi ya. ini dalam nih orang ini. Gila emang Jadi, dari dulu tuh zaman dulu ya ngomongnya Gue udah aja dalam dulu. nggak kepikiran gue. Artinya banyak orang mikir kan, wah Baby Romeo dalam, ternyata Abimana nih dalam. Artinya dengan dia mengikhlaskan gitu ya kepada istrinya dan anaknya yang ngasih nama gitu ya. Secara nggak langsung mungkin
kenapa tadi pertanyaan kok beban lu lebih enteng segala macam gitu loh. Jadi secara nggak langsung Abi ini sudah menyerahkan gitu ya, cintanya, semuanya, hidupnya ini buat keluarganya. Ini patut dicontoh, langsung bro. kebuka bro tuh lagi guys ya. jalannya ya. Langsung kebuka jalannya dari semesta. Karena dari... orangnya positif langsung kali ya. Ya, benar-benar. Jadi ini sih kalau menurut gue ya, Bi, ini sih bukan perkara gara-gara nama lo ada yang salah dengan nama lo yang dulu. Bukan namanya. Ibaratnya kayak gue sama Baby namain anak gue yang ketiga Bambang gitu ya. Amit-amit. Salah, itu keren. Nah, misalnya jarang yang Bi, Iya sih. misalnya something happen di hidupnya dia terus dia bilang sama bapaknya, Pak, kayaknya aku mau ganti nama gitu ya. Mungkin kalau menurut gue setiap orang akan menemukan caranya untuk bisa berkompromi dengan hidup sampai pada akhirnya lo kawin nih sama energi di sekitar lo, akhirnya lo kayak sugesti juga dan pikiran lo positif. Messi berat ya sekarang ngomongnya. Banget lo tuh nggak pernah tahu. Jadi adem kepala Lo ya. tuh dulu ketemu gue, lo kan lewat skip melulu. Lo datang callingan syuting jam 8, lo datang jam 5. Tapi kamu inget gak sih dulu dia pernah punya ambisi jadi penyanyi? Ayo ngaku lo, ya kan? Tahun 90-an kayak semua anak Pengen jadi rockstar musisi ya. Pengen Iya, jadi kayaknya gitu. Tapi nggak apa-apa, ini kan masih kesinambungan sama bidangnya. Enggak, tapi aku penasaran kenapa akhirnya semua orang pasti taunya Abi adalah aktor. Mereka tuh nggak tahu bahwa Abi tuh sebenarnya punya passion yang lain, yaitu di bidang musik dulunya. Lo kan seneng banget musik. Lo tiap Baby nemenin gue syuting, lo pasti ngajakin ngomong musik mulu gitu kan? Ya karena gue pengen belajar, gue pengen tahu kan pasti dari Baby. Ya, Tapi lo nggak, waktu itu nggak kepikiran gue pengen jadi musisi gue sampai. pernah ngotot mencoba menjadi musisi sampai kemana-mana. Gue pernah main sama satu band sama Emil Abeng, SOG, Stereo Blue. Gue gantiin gantiin Arya Wahab. Terus nggak tahu kenapa memang jalan gue bukan ke sana. Udah sedikit lagi waktu dulu kan kalau sign dulu masih label major ya. belum Trinity, Pro Sound ya, Pro Sound bapaknya. Bapaknya si Jo. Ya bapaknya. Jadi pas mau sign terjadi problem. Berkali-kali nih gue ngalamin ini. SOG itu ya? Iya, dari SOG batal rekaman, terus gue cabut. Akhirnya gantiin gue Ari Untung. Oke. Serius? Iya, gantiin gue Ari Untung. Sempet ya? Gantiin gue Ari, terus dari itu gue main band sama beberapa orang lagi. Selalu begitu, pas mau sign kontrak rekaman, kolaps lagi tuh itu. Gak tau kenapa. Jadi gue memutuskan bilang, jangan-jangan bukan. Oke. Ini dunia gue gitu kan. Tapi itu ada masukan dari Inong nggak sebagai istri gitu? Selalu. Berarti guys ini ada campur tangan istri tercinta udah juga pasti gitu. dong. Udah pasti. Udah Ternyata pasti. Inong tuh wanita luar biasa juga Iya ya. dong, keberhasilan suami kan pasti ada. Gue tahu banget sih. Karena Abi ini sama aku sayang keras. Iya. Di rumah itu gue kan nggak suka sistem dulu yang bawa orang tua itu raja ya. Jadi kalau gue ngomong A, semua harus A. Iya, bebas. Gue coba duduk, kita buka jadi forum. Iya. Jadi sebuah diskusi gitu. Kalaupun lu nggak setuju sama apa yang gue lakuin, harus ada alasan. Bukan karena gue masuk aja gitu. Iya. Dan anak-anak terbiasa dari itu, dari kecil dibiasakan gitu. Satin salah satu yang kritis soal hal itu. Satin anaknya Abi yang pertama ya. Iya, Dia dan udah 3 cantik itu, SMA ya. 17 tahun. Oke. Wah, udah gede. Film-film gue mereka yang memilihkan. Serius, misal lo dapet tawaran nih, Iya, gue taruh di atas meja. lo dapet Gundala, lo dapet B, dapet C, dapet D, pilihin dong Satin yang mana gitu? Gundala itu yang ngototin. Serius, Inong yang Iya, waktu ngotot. gua pas Gundala mau mulai persiapan, Joko nelfon, gua nggak bisa karena gua lagi produserin Timo sebelum Iblis menjemput. Gua lagi produserin dia waktu itu. Gua bilang gua nggak mau ninggalin ini karena gua ada tanggung jawab. Akhirnya Joko hubungin Inong. Tiap tidur tiap malam Gundala. Dia ceritain semua, skenario nya dia ceritain gitu. Sampai ada satu malam gua marahin dia, lu tiap malam Gundala. Lu dibayar sama Joko ya untuk ngomong gua. Tapi dia percaya sama produk itu. Dia percaya ya. Dia percaya berdasarkan omongan gua. Dia ingetin omongan gua lagi. Gua pernah meeting sama Bumi Langit, Gundala itu pernah ditawarin sama gua dulu. Terus, dulu dulu pernah ditawarin. sebelum Terus eksekusi. Gua asal ngomongnya, gua kadang orangnya suka asal ngomong. Instinktif aja asal ngomong. Terus gua ngomong di antara produser-produser, gua bilang kalau film superhero karakter itu akan milih orangnya sendiri. Lu nggak usah takut kok.
dia pasti akan milih orang. Widih. Gue ngomong itu, dalam. gue cabut dan ini aneh. Dalam. Gundala itu seperti whole package. Gue produsen film anak-anak. Judulnya Petualangan Menangkap Petir. Cerita tentang Ki Ageng Selo. Gundala itu ditulis berdasarkan Ki Ageng Selo dari Boyolali. Itu sejarah juga ya? Sejarah. Kisah dongeng rakyat Mataram. ya? Tapi kan emang beda Gundala sama Ki Ageng. Beda-beda. Iya kan, beda. Tapi berdasarkan itu ditulisnya karena Pak Hasmi itu almarhum pembuat komiknya itu memang orang Boyolali. Berarti dia terinspirasi juga Karena ya? satu-satunya orang yang menangkap petir orang Indonesia itu Ki Ageng. Oh gitu cerita ini banyak banget yang nggak diketahuin loh. Konektivitas gitu. Jadi emang gue juga akhirnya percaya gitu bahwa memang udah rezeki gue kan. Iya, Iya. beneran omongan yang lo ucap akhirnya kejadian. Itu peran nyariin siapa yang cocok meranin dan akhirnya lo Mas Gun dihantuin. sendiri yang milih. Mas Gun. Gila, jadi balik lagi ke bahwa orang-orang di sekitar lo yang sangat mencintai dan menyayangi lo ternyata membukakan jalan semuanya dalam hidup lo tanpa lo sadarin sebelumnya ya. Sekarang akhirnya lo ngerti, oh ternyata nih ada campur tangannya Inong, Satin, anak-anak perempuan lo betul. semua yang jadi decision maker sebenarnya. Iya, Kalau lo nggak peka, mungkin lo egois gitu misalnya, mungkin lo nggak akan jadi seperti sekarang ini ya nggak sih? Iya udah pasti. Karena balik lagi tadi Abimana itu tugasnya adalah sekarang untuk jaga mereka, untuk memastikan semuanya baik-baik aja buat mereka. Jadi biar mereka yang milihin. Gila ya Abi nih, bapak yang luar biasa. Gila Sama ya? kalau gue tahu dulunya sayang, ya ampun. Oh sama Abi. tugasnya sama Romeo itu. Nyamain nih, bapak suka gitu. Cuman gue senengnya nangkap makanan, bukan nangkap petir. Lo kan di dunia perfilman lo termasuk salah satu aktor yang diperhitungkan banget lah. Abi tuh salah satu urutan yang wow kelas atas lah. Lo tuh harapan ke depan terhadap perfilman yang sekarang kalau gue bilang udah bagus banget ya. Layarnya udah banyak banget jatuhannya Iya, buat film-film iya, Indonesia. bagus ya. Lo masih ada harapan lain gak sih? Kayaknya gue dengar di luaran tuh kayaknya lo masih aja gitu banyak nggak puasnya dengan film Indonesia. Bukan dengan filmnya sih, sebetulnya kan sekarang persaingannya udah dunia ya. Iya. Kita udah nggak bisa bilang film Indonesia. Apalagi kemarin Oscar yang menang Asia. Kita udah nggak bisa bilang film Indonesia lagi. Oke. Soalnya kita ya film for the world, buat Iya. seluruhnya karena platform digital itu. Iya. Kita tahu ada Netflix, ada yang lainnya. Kita udah bikin produk untuk Netflix. Kita udah bikin 2 produk untuk Netflix gitu. Jadi sebetulnya harus diperbaiki terus. Iya, Ini SDM-nya kurang. Betul. Jadi yang mau bikin film semuanya mulai sekarang persiapin diri karena 5-10 tahun ke depan akan lebih besar daripada persaingan. Oke. Dan gue berharap memang Guys, Optimis sabar ya. nggak lo? Optimis nggak bisa tiba-tiba mudah-mudahan bisa kayak harus Parasite kemarin bisa sebetulnya hadir. Indonesia itu sudah ada kalau nggak salah 1 nominee buat Cannes Film Festival. Oh ya? Yang 1 film pendek menang kita Regas. Menang Jadi ya? sebetulnya Indonesia juga udah berprestasi banget di. Oh, Iya. Terus kemarin Udah sering sebenarnya. Ya. Science of Fiction-nya, maaf kalau salah judulnya, Science of Fiction-nya Yosef Angginung itu sudah diuji di seluruh dunia. Jadi sebenarnya banyak film Indonesia. Itu apa film apa tuh yang dia bikin? Dia lebih eksperimental sebenarnya. Sebetulnya kita sudah bersaing. Tinggal nunggu waktu kapan kita siap ya. Ya. Sebenarnya sudah, tapi udah tinggal nunggu waktu aja. Makanya dari sekarang harus persiapin diri gimana cara kerjanya lebih efisien, ya lebih sistematis lah, nggak banyak buang-buang biaya produksi kah mungkin ya. Oh, sekarang yang Sama apa? menarik. Gua titip satu hal. Sekarang problem yang lagi besar di dalam industri perfilman adalah pelecehan terhadap perempuan Hah? di lingkup kerja itu. Oh. Maksudnya gimana? Tuh. Kok tiba-tiba ada Nah, pelecehan? jadi selama ini sering banyak laki-laki bercanda verbal, tapi tidak sadar bahwa itu Melecehkan? Hah? Ini Contohnya contohnya, gimana? Ini gua susah. Nggak, misalnya antara pemain dengan pemain, Pemain dengan pemain, pemain dengan pemain, terus bercanda kayak misalnya nih ya verbal, body lo oke juga gitu, Nah, itu tapi ya, termasuk pelecehan. terus pelecehan dong. Lu harus hati-hati tuh. Kadang-kadang Bukan perempuannya pujian nyaman. kan? atau enggak? Oh, belum tentu ya. Atau Belum enggak? tentu. Kok lo gendutan? Itu juga bisa ya. Itu body shaming. Body shaming beda ya. Sama Ini lebih ke pelecehan seksual. sentuhan di tempat yang tidak semestinya terhadap pemain laki-laki dan pemain perempuan. Lagi syuting apa lagi di luar syuting? Kadang di syuting atau di luar syuting. Jadi itu Lo sering kalau terjadi. diminta
Emang Ya lo kalau harus di dalam adegan beda ya nggak dong. apa-apa. Iya. Kalau di dalam adegan Ini yang lo profesional. bicarain adalah di luar dari adegan. ya yang seharusnya. Jadi memang sekarang jadi concern utama karena Kenapa buat- itu jadi concern utama? kita harus kayaknya harus Lagi banyak yang terjadi di sebetulnya dari dulu lingkungan terjadi. perfilman. Tapi Emang semua dari orang dulu menganggap itu biasa aja. atau suka Nah, sama itu kan, suka? Itu kan jadi problem kan saat dia pelecehan itu dianggap biasa. Hal biasa, iya Ya benar. anak gue perempuan. Iya. Gue nggak mau anak gue nggak mau. Iya. Tapi setuju nggak lo misalnya ya udahlah dia lagi cinta lokasi udah diemin aja dia nggak ngerasa dilecehin kok. Misalnya Kan kayak begitu pelecehan gimana? itu sebetulnya kayak bercanda ya. Iya. Kalau misalnya gue bercandain lu dan itu menurut lu itu lucu, nggak ada yang tersinggung itu Iya, fine. iya, It's iya. fine. Iya, tapi Iya. saat lu merasa tersinggung Iya, itu nggak jadi itu- fine. Itu iya. bukan bercanda, itu bully. Iya. Itu kan sebenarnya Iya. kayak gitu kan Iya, iya. pelecehan. Kalau misalnya dua-duanya tidak masalah ya jadi pelecehan. Tapi kan selama ini perempuannya merasa dirugikan. Oh, oke. Jadi kalau gue boleh menyimpulkan berarti ada kasus yang Ada, Mas. terjadi. Oke. Jadi ini Kasus ini sebetulnya nggak baru sekarang. Sebetulnya dari dulu. satu orang atau udah banyak? Banyak sih. Oh, udah banyak. Jadi Berarti berasku aku lecehin terus selama ini ya. ini kan Kalau berarti ini kayak kan terima-terima aja. ini kan di dunia harus perfilman. harus sayang. bukan pelecehan ya. Ini Yang- di dunia perfilman antara laki-laki dan perempuan. Ya berarti kalau sampai Abi kan yang memang ada di Iya, dalam di itu. dalam lingkungan itu, Artinya ini jadi concern yang serius. Kita kan orang luar nih, kita nggak tahu. Kalau zaman dulu gue main sinetron, zaman dulu gue foto buat misalnya buat majalah atau apapun. Kalau sekarang sih mungkin di TV-TV sih alhamdulillah gue nggak pernah mengalami pelecehan. Tapi kalau zaman dulu sayang, ada tuh misalnya cowok suka gitu, misalnya adegannya udah selesai nih sayang, misalnya ya, misalnya contoh Misalnya lu jangan gimana? marah, janji jangan Tadi marah. nanya siapa? Dia tanya. Iya, jangan Oh, marah. kisah janji. nyata. Kisah nyata misalnya. Nah, kamera roll action, lagi adegan pacaran gitu kan. Iya sayang, ini udah selesai terus dia begini terus gitu, terus gini gitu Dia terus kan lupa kali. enggak, emang aku tahu. Tapi kan aku juga misalnya nggak apa-apa lah, aku juga single, ya lumayan deh Nggak apa-apa gitu misalnya. Itu tuh it Oh, lu gatal berarti. loh, Gimana tapi sih? itu kan it happen sayang. Makanya aku bilang tadi aku clearin sama Abi. Iya, tergantung orangnya. Kalau suka lanjut, nggak suka stop. Nah makanya tergantung. Kalau zaman dulu itu dianggap kayak udahlah dia lagi cinta lokasi. Terus banyak yang cinta lokasi akhirnya nikah pacaran. Oh, kamu Tapi sering? enggak, aku ngasih contoh apaan sih tuh kan abis ini dibahas deh. Yang dibahas sama Abi ini adalah lebih ke pelecehan di mana seorang perempuan udah ngerasa nggak sopan banget nih. Tapi Harga mereka diri nggak itu bisa udah melakukan apa-apa. Tapi Iya. kan dari mukanya kelihatan nih kalau Ad- nggak suka gitu. Banyak yang nggak berani. Oh, Ben. jadi cuma Oh, ketawa-tawa nggak aja. berani gitu. speak up. Iya, banyak yang nggak berani speak up. ngomong makanya. aja mas sutradara atau produser gue nggak demen nih sama nih orang. Ya, Gila dia banyak yang ngelecehin berani. gue. Nah, kalau sekarang gini, kita anggapnya bintang utama mungkin berani speak up karena dia udah punya Oh posisi. iya, dia Kalau ternyata Oh, dia figuran. ekstras Itu kan atau banyak orang. benar-benar. oh ya ampun. Gimana tuh cara nanggulanginnya ya? Kalau Kayaknya sekarang ini apa tindakan? awareness-nya dulu nih kita harus kasih tahu bahwa terus udah gitu kadang-kadang gini, laki-laki kadang-kadang bercandanya tuh Kelewatan. batasannya Bablas. harus tahu. Ya. Sengaja maupun tidak sengaja ya. Iya. Iya, namanya laki gitu ya. Mungkin Ya, kadang-kadang catcalling sering aja itu sebetulnya udah masuk pelecehan. apa? Itu catcalling itu. Twiwit gitu pakai Kalau cewek feel. yang merasa- iya, iya. Iya whistling gitu juga gue paling nggak Iyalah, demen tuh. Itu mah. Iya, Itu abang-abang Tapi banget. norak banget sih bro. Gue udah gak jaman kayaknya gue udah gak Kayaknya pernah tuh. zaman warkop dulu manggil cewek. Tapi orang sadar gak itu Iya. bahwa itu bisa termasuk pelecehan? Twiwit. Iya, nggak semua orang ngerasa biasa aja. Biasa aja. Tapi kalau Karena- gue digituin gue tersinggung. Ya. Hey, you think Awareness-nya, gue meong, edukasinya gitu juga kan? Dev. Bahwa Iya. ya perempuan ya sama perempuan, mau ibu lu mau perempuan di jalanan ya sama, lu harus hormati dia. Iya. Sama. Itu agak repot ya. Iya, tapi Butuh ya waktu itu. sih, Iya, butuh itu, waktu itu banget kayaknya. awareness, itu awareness. Karena di Indonesia ini kan udah hampir jadi budaya guys gitu loh ya. Kayak begitu-gitu kayak ciwit gitu. Ada cewek kece gitu kan. Anak cewek lo satu ya? Cewek. Iya. Satin kan, yang lainnya cowok kan. Gila loh, ini dari ngomongin film, ngomongin zaman dulu sampai ngomongin tentang pelecehan. Itulah Abi ya. Mungkin yang banyak nggak tahu isi kepalanya Abi. Ternyata kepalanya tuh penuh, semuanya dipikirin. Gue dari tadi concern soal itu soalnya. Iya, itu penting disampaikan karena gue terus terang orang luar tuh nggak pernah tahu bahwa ada isu itu di dunia perfilman yang mungkin kadang-kadang orang nggak ngeh ya kan Bi, gitu. Tapi emang Abi nih ya bedanya dengan aktor lain, dia tuh nggak bisa tidak berpikir gitu buat sebuah ide atau konsep. Nah itu patut dicontoh tuh
Jadi bukan hanya sebagai pemain. Iya, dia tuh jadi produser juga loh. Jadi sutradara. sekarang tuh kalau aktor di luar, kalau dia udah jadi the best actor, pasti dia punya kemampuan jadi produser, udah punya kemampuan jadi director, dia udah menguasai segala macam. Nah, begitupun di Indonesia nih, Abi salah satu contoh sampel Dan aktor. sama satu lagi sayang, aktor di sana udah bisa dibilang bagus itu. Kalau suaranya juga bagus sayang. Dan Abi juga salah Poin satunya. plus. Bruce Willis keren banget kalau Yoi. ngerjain gue nih, Yoi. ini jadi tanggung jawab. Nah, aku nggak sabar sebenarnya. Nanti studioku jadi ada konten. Aku belum tahu namanya. Pokoknya My lucu, Music. Abi Aku harus pengen disuruh Abi sama aku nyanyi. nanti ngejam. Oke, jadi The Gitu loh. Romeos. Jadi guys, kalau mau ngelihat Abi nyanyi, ada nanti. Tapi dia jago juga main alat musik. Tuh, iya makanya. Lo bisa main kita gitar gali dong? Lo semuanya. ngasih gue Kita tanggung gali jawab semua. nih jadi. Lo main gitar bisa nggak? Ya nanti gue ajak Satin sekalian, Bang. Ya, Nah, seru tuh. Satin. Aku sama Syabila, ini sama Satin. Satin sekarang lagi seneng nyanyi. Itu sering banget cover-cover lagu apa keren banget. Jadi nanti pokoknya tungguin ya guys, The Romeo selain ngoles, udah tau belum ngoles? Ngoles apa sih? Ngobrol, ngoles. Ini kan kita ngoles. Ngoles. Ya, Ngoles tuh apa? ngoles itu santai Pak. Aduh, susah ya santuy. kawin sama Bahasa sekarang ya? kawin sama orang zaman dulu tuh ya, nggak update ya, nggak tahu Wallace apaan. Agak-agak stuck Wallace di tuh santuy. kosakata. Ya udah, pokoknya kita udah ngobrol tadi panjang lebar, kita udah tahu isi Wallace aja kepalanya. kali. Akhirnya dia pakai juga Baru tuh. tahu gua. Sementara itu udah basi banget kok ya sebenarnya ya, dia Kenapa baru nggak pakai. santuy? Dia santuy itu lagu Santuy sering itu denger Wallace. santuy. Santuy itu Wallace. Ya pokoknya guys, kita udah tahu isi kepalanya Abi. Terus Belum zaman- semua itu, guys. Belum semua. Banyak Tapi banget. sayang kalau dipecah jadi dua Iya. part. Mendingan nanti kita bikin part satunya lagi behind the song atau cover. Pokoknya ada segmen musik khusus untuk The Romeos. Thank you for watching. Jangan lupa comment, like, and subscribe. Dan nonton terus. Closingnya dong. Coba gue pengen lihat Abi ngomong sama semua viewers di YouTube. Susah ya. Dengan lu kan Nggak dituntut. bisanya dia memang. Allah itu dituntut untuk menjadi siapapun. Sekarang Ya, gue coba, pengen Bi. challenge Abi jadi generasi milenial yang Oke. cool, yang asik banget, yang weh guys, jangan lupa guys ya, Hey. thank you for watching guys, apa lagi tuh. Abi Halilintar. Hai guys, terima kasih udah nonton YouTube channel gue. Jangan lupa lu subscribe dan jangan lupa like, itu tombolnya di bawah, ya. Untuk saksiin apa? The Romeos YouTube channel. See you. And guys, ada Atta Halilintar, ini ada Abi Petir.